banyak dari kita tidak mengetahui makna sesungguhnya dari integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional merupakan upaya kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Syalfa Audina Pratiwi dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman apa sih yang paling berbahaya terhadap integrasi nasional. Sebelum itu, kalian tahu nggak integrasi nasional itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Perlu diketahui, integrasi nasional itu mempunyai dua pengertian dasar. Yang pertama itu adalah integrasi, yang kedua nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara menurut KBBI, integrasi itu adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun kata nasional itu berarti bangsa. Nah, adanya integrasi nasional itu sangat penting loh bagi Indonesia. Agar apa? Agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat ini yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional ini sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional loh. Nah, secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional itu ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini ada dua, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Ancaman militer dalam negeri, nah seperti namanya ya, dalam negeri. Berarti adalah bentuk ancaman yang datangnya itu bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Contohnya, ada disintegrasi bangsa, ada keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, makar, penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Kemudian kalau ancaman militer luar negeri itu ya berarti bentuk ancaman yang datangnya itu bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya, pelanggaran batas negara oleh negara lain, kemudian pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Itu adalah pengertian dan contoh-contoh dari ancaman militer. Kemudian yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu tidak bersifat fisik dan bentuknya itu tidak terlihat seperti ancaman yang militer. Ancaman non-militer itu bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Itu adalah bentuk-bentuk ancaman. Sekarang kita akan mengenal faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi, faktor pembentuk integrasi nasional itu yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan ya. Kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Yang keenam, antisipasi ancaman asing. Ada faktor pembentuk, pasti ada faktor penghambat. Faktor penghambat integrasi nasional itu apa aja sih? Nah, faktor penghambatnya itu ada masyarakat Indonesia ini kan beraneka ragam. Kemudian wilayah Indonesia yang luas, kuatnya paham etnosentrisme, tidak meratanya pembangunan, dan budaya asli mulai tergerus. Nah, menurut saya, ancaman yang paling berbahaya terhadap integrasi nasional itu adalah arus globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Nah, globalisasi itu adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini tuh melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah,
teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Ini itu merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Globalisasi ini tuh bisa menjadi peluang dan juga tantangan bagi sebuah negara, salah satunya Indonesia. Globalisasi ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi bangsa dan negara. Dengan globalisasi, maka peluang untuk mendapatkan hasil produksi itu semakin luas. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin cepat. Lapangan pekerjaan juga semakin luas. Nah, itu bisa menjadi sebuah tantangan bagi bangsa untuk meningkatkan kualitas. Di balik dampak positif tersebut, banyak sekali dampak negatif yang menurut saya ini merupakan ancaman yang paling berbahaya dalam integrasi bangsa. Apa aja sih dampak negatifnya? Ya. Yang pertama, lunturnya nilai budaya asli. Wah, ini beberapa dampak negatif dalam lunturnya nilai budaya asli. Yang pertama, arus globalisasi ini sangat deras sehingga dapat menggerus nilai-nilai budaya asli Indonesia. Contohnya, ya seperti yang kita ketahui ya, dan kita juga melakukan itu. Semakin luntur semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan itu sudah terjadi saat ini gitu. Kemudian cara berpakaian, ini sih yang paling kelihatan, yang paling menonjol. Cara berpakaian kita itu meniru bangsa barat. Nah, cara berpakaian bangsa barat ini perlahan masuk dalam budaya kita. Seperti yang kita ketahui, pasti kalian di sini kan, saya juga adalah pengguna aplikasi TikTok. Di sana banyak orang-orang yang dance menggunakan pakaian yang sebenarnya kurang cocok dalam budaya kita gitu. Kemudian meniru perilaku buruk dan gaya hidup kebarat-baratan, misalnya perkelahian antar pelajar dan adegan-adegan kekerasan. Waduh, ini sudah banyak sekali terjadi. Anak SD pun sudah banyak sekarang yang berkelahi dengan anak SD lain. Aduh, itu menurut saya sangat fatal ya, dan mungkin mereka juga mencontoh adegan-adegan kekerasan pada film yang mereka tonton. Tuh. Kemudian memberi salam atau mencium tangan orang tua sudah tergantikan oleh cipika-cipiki yang diperkenalkan budaya barat. Padahal itu tidak sesuai dengan bangsa timur yang lebih mengedepankan etika dalam bermasyarakat. Yang kelima, meniru idola cara berpakaian para aktris atau penyanyi dari barat sangat bertentangan dengan cara berpakaian di Indonesia. Nah, ini yang seperti saya jelaskan di poin kedua tadi, cara berpakaian. Kemudian ada namanya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu individualistis, ya, individual. Sikap mementingkan diri sendiri. Terus pragmatis, melakukan suatu kegiatan yang menguntungkan saja. Materialistis, sikap mengukur dengan materi. Hedonisme, sikap bergaya hidup mewah dan boros. Ini sih yang paling terjadi pada anak-anak kota ya. Kemudian konsumtif. Konsumtif itu adalah pola konsumsi yang sudah melebihi batas sekuler. Sikap yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, seperti itu. Jadi dari paparan yang saya jelaskan ini, kita sebagai anak penerus bangsa, kita seharusnya harus cinta tanah air, yaitu dengan cara tidak selalu membangga-banggakan budaya luar dan juga berpenampilan seperti budaya Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.